Sahabat SJP, dunia digemparkan saat ini dengan kehadiran sebuah chatbot gitu ya, yang namanya ChatGPT. Dan ini menjadi bahasan yang cukup menarik menurut saya. Kenapa? Karena beberapa institusi pendidikan sudah mulai melakukan melarang penggunaan ChatGPT ini gitu ya. Dan saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, tetapi fenomena ini cukup menarik begitu untuk kita amati, untuk kita cermati bersama gitu ya. ChatGPT ini sebuah ancaman gitu ya, atau sebuah peluang yang kita bisa manfaatkan. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Ya, sebenarnya ChatGPT ini merupakan bagian dari bukan bagian ya, hasil gitu ya, hasil dari sebuah sistem yang namanya AI, Artificial Intelligence, atau yang diterjemahkan sebagai kecerdasan buatan. Jadi bagaimana membuat sebuah mesin yang cerdas, kira-kira begitu. Dan kita perlu menyadari juga gitu ya, bahwa sebenarnya gitu ya, ketika kita melihat perkembangan AI hingga hari ini gitu ya, maka tidak bisa dilepaskan dari dukungan matematika dan komputer. Jadi ketika orang mengatakan ngapain belajar AI gitu, ngapain belajar matematika yang tidak ada gunanya begitu. Ya mungkin buat Anda tidak ada gunanya, tetapi buat orang lain ada gunanya. Dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Ketika di satu sisi orang mengatakan matematika tidak berguna, tetapi di sisi yang lain dia menikmati gitu ya, menikmati atau menggunakan kemudahan-kemudahan yang terjadi, yang dihasilkan terkait dengan matematika. Aljabar linier, pemodelan, fungsi optimasi, semua dipakai di dalam AI. Contoh paling gampang adalah membuka smartphone menggunakan wajah. Itu menggunakan AI juga gitu ya, yang banyak matematikanya. Sehingga ketika orang mengatakan matematika tidak perlu, ya udah, kamu jangan pakai smartphone yang dibuka dengan wajah itu. Banyak smartphone cukup banyak fiturnya menggunakan AI. Jadi setidaknya ini adalah satu hal yang harusnya menyadarkan kita bahwa yang namanya matematika itu tetap diperlukan. Yang mengatakan matematika tidak perlu, ya kurang jauh mainnya, mungkin begitu. Salah satu cabang AI gitu ya, salah satunya itu disebut sebagai NLP itu singkatan dari Natural Language Processing. Artinya sebuah sistem AI gitu ya, yang mampu memproses bahasa seperti manusia. Jadi di dalam perkembangannya gitu ya, mesin itu tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Tetapi dengan menggunakan konsep NLP yang dikembangkan terus gitu ya, sesuai menggunakan banyak hal dari matematika, mesin ini bisa diajari untuk memproses bahasa seperti manusia. Jadi buat yang pernah pakai chatbotnya ChatGPT gitu ya, tidak seperti ngobrol dengan mesin, tapi seperti ngobrol dengan orang lain begitu, kira-kira begitu. Dan mesinnya menjadi sangat fleksibel gitu ya, untuk belajar bahasa, untuk memproses bahasa yang dimasukkan. Jadi Anda bisa minta penjelasan kalau dalam bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Ambon dan sebagainya. Dan itu kemampuan yang dikembangkan berdasarkan konsep NLP, Natural Language Processing. Jadi mesin itu dilatih untuk bisa memproses bahasa gitu ya, bahasa seperti layaknya manusia. Mungkin ke depan bisa ngobrol. Mungkin ke depan bukan hanya ngobrol, tapi ngobrol dengan intonasi dan sebagainya.
Seperti tadi saya sampaikan, perkembangan NLP-nya itu diaplikasikan di dalam sebuah mesin gitu ya, yang diberi nama ChatGPT gitu ya. Dan ya, saya pernah coba juga gitu ya, mencoba tanya ini itu gitu ya. Lumayan gitu ya, kok lumayan. Impresif lah gitu ya. Cukup cukup mengagumkan gitu ya. Jawaban yang diberikan cukup mengagumkan. Artinya seperti saya sedang bertanya pada seseorang. Seperti saya ini punya orang di mana begitu ya, yang saya hubungi, yang saya ajak untuk chat dan saya tanya dan dia menjawab. Dan terkait dengan kemampuan ini gitu ya. Kadang orang mungkin gitu ya, mungkin ada orang berpikir, enggak mungkin lah, itu pasti ada manusia di balik itu. Wah, betul, ada manusia di balik itu yang membuat. Tapi kalau orang berpikir bahwa itu yang menjawab itu bukan mesin tapi manusia, saya mengatakan tidak, yang menjawab adalah mesinnya. Dan AI di balik ChatGPT ini sudah belajar dari data yang jumlahnya sangat besar. Saya lupa datanya tahun berapa terakhir, tahun 2020-2021 begitu. Artinya kalau ditanya peristiwa yang terjadi 2 bulan lalu begitu, maka ChatGPT tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena itu di luar database yang dipakai untuk belajar. Sehingga pasti ada keterbatasannya. Tetapi inilah sesuatu yang akan terus dikembangkan. Artinya pasti ada kemampuan-kemampuan yang akan ditambahkan supaya bisa belajar terus dengan data-data yang makin lama makin baru. Dan itu yang akan terjadi. Itu yang menjadi dugaan saya. ChatGPT ini bisa ditanya hampir apa saja gitu ya, selama di dalam cakupan data yang dipakai untuk belajar. Saya pernah tanya waktu apa yang paling tepat gitu ya, kapan saat yang paling tepat untuk mengunjungi daerah wisata tertentu gitu, ada wisata yang menarik buat saya. Dijawab gitu, sebaiknya bulan ini jam berapa begitu. Jadi jawabannya itu cukup profesional, seperti tour guide profesional yang sangat mengenal daerah itu gitu. Pernah juga di kesempatan lain saya coba, kalau saya mau membuat makalah tentang misalnya sistem sosial, perbedaan sistem sosial di Indonesia misalnya, kira-kira kayak apa pendahuluannya ya, dibuatin gitu. Menarik sekali gitu. Kemudian dapat ditanya dalam bahasa informal, jelasin dong tentang skizofrenia gitu. Nanti akan dijelaskan dalam bahasa kalau bahasa kayaknya dia jawab juga pasti bahasa formal juga. Tetapi ketika kita bertanya di dalam bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Madura begitu, ya jawabannya akan disediakan dalam bahasa yang kita pakai seperti itu. Jadi menarik gitu ya. Jadi dan kalimat-kalimat yang dibuat itu seperti kalimat buatan manusia. Jadi NLP ini cukup luar biasa gitu ya, digabungkan dengan data yang cukup besar, menghasilkan sebuah chatbot gitu ya, robot yang bisa diajak untuk chatting gitu ya, dan hasilnya sangat luar biasa. Apakah ChatGPT ini hadir gitu ya, menjadi sebuah ancaman buat sekolah dan buat guru? Beberapa sekolah di Inggris sudah melarang penggunaan ChatGPT oleh siswa. Ada juga beberapa kampus yang sudah melarang penggunaan ChatGPT, gitu ya. Seorang teman bahkan mengatakan katanya, saya belum nemu gitu ya. Katanya ada juga naskah ilmiah yang dipublikasikan dan salah satu penulisnya adalah ChatGPT. Nah, ini saya belum periksa. Tetapi kalau kita kembali ke sekolah yang tadi melarang gitu ya, sekolah memberikan hukuman-hukuman tertentu terkait dengan siswa atau mahasiswa yang menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Dan ketika kita bicara hal ini gitu ya, mari kita kembali ke sekian puluh tahun ke belakang gitu ya, ketika pertama kali kalkulator ini ditemukan. Sam Altman, CEO-nya ChatGPT, mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran ChatGPT ini ya mirip dengan kehadiran kalkulator zaman dulu begitu. Saya
masih ingat begitu ya bahwa ketika saya masih SD gitu ya, banyak guru matematika gitu ya, banyak guru SD waktu itu mengatakan jangan pakai kalkulator, bikin bodoh begitu. Eee, Waktu itu ya kami percaya aja gitu ya, masih SD. Belum banyak informasi yang beredar yang kami bisa belajar sendiri waktu itu. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya ketika, sekarang ini kalkulator sudah berevolusi dengan luar biasa, toh, kita juga masih bisa menikmati kemajuan teknologi. Orang masih, masih bisa berpikir kritis dan sebagainya. Tetap bisa, melakukan perhitungan, tetap mengerti konsep matematika, dan ya kita tidak tahu, kita tunggu aja gitu seperti apa, dampak ChatGPT ini. Tapi, beberapa sekolah, beberapa kampus sudah, tadi sampaikan sudah, melarang penggunaan ChatGPT ini di dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Terkait dengan kehadiran ChatGPT ini gitu ya, juga kalau dihubungkan dengan, dunia pendidikan begitu, maka ada satu istilah yang, baru yang sekarang ini dimunculkan, yaitu, LQ gitu ya, Learn Ability Quotient. Ketika saya masih, SD gitu ya, TK atau SD begitu, orang, cukup sering gitu ya tanya tentang IQ. IQ gitu ya, IQ, Intelligence Quotient. Satu satu, skor yang, dipakai untuk mengukur kecerdasan seseorang. Seberapa intelijen dia, kira-kira begitu, itu IQ. Kemudian dalam perkembangannya, ketika saya kuliah, sehingga saya muncul istilah namanya EQ, Emotional Quotient. Bagaimana orang itu punya, apa ya, punya kecerdasan emosional untuk bisa menguasai emosinya dan sebagainya. Dan kalau kita bicara tentang LQ, Learn Ability Quotient, itu, berdasarkan literatur yang saya baca, itu berhubungan dengan seberapa besar keinginan seseorang untuk belajar. Jadi, ChatGPT ini bisa mengukur gitu ya, mengukur LQ dari, setiap orang, setiap penggunanya. Dan ketika kita bicara tentang, LQ, maka ini menjadi sebuah kasanah tersendiri selain IQ dan EQ yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana orang menggunakan ChatGPT? Kalau ChatGPT dipakai untuk nyontek gitu ya, untuk, proses plagiarisme misalnya, ChatGPT diminta untuk membuatkan, makalah begitu, maka rata-rata berarti kira-kira begitu, LQ skornya, skor Learn Ability Quotient-nya itu pasti rendah. Kenapa? Karena tidak menggunakan ChatGPT untuk belajar gitu ya, mau cari gampangnya, kira-kira begitu. Ketika kita bicara tentang, apa sih sisi plusnya ChatGPT begitu ya, sebenarnya sudah sampaikan tadi, terkait dengan LQ, Learn Ability Quotient. Artinya nilai plusnya adalah kita akan punya semacam asisten pribadi yang siap menjawab kapanpun, dimanapun gitu, apapun pertanyaannya. Ya mungkin kalau apapun mungkin kurang tepat gitu ya, karena kan data terbatas juga. Tapi, kalau Anda menghubungi, mahasiswa, menghubungi dosen tengah malam gitu ya, ya kalau dosennya masih melek dan mau jawab akan dijawab. Tetapi kalau dosen udah tidur, mungkin dijawabnya besok, itu pun kalau sempat. Kalau dalam prioritasnya kira-kira begitu. Kalau Anda siswa, Anda punya masalah dalam belajar kemudian bertanya kepada guru, mengirimkan apa ya, email atau chat dan sebagainya tengah malam, guru sudah tidur dan dijawab. Tetapi dengan ChatGPT Anda mendapatkan jawabannya. Kira-kira begitu. Jadi punya semacam asisten pribadi, itu nilai plusnya. Lalu, terkait juga dengan Learn Ability Quotient tadi, maka sebenarnya ChatGPT ini membuka pengalaman belajar yang berbeda. Artinya, Anda mendapatkan tutor gitu ya, tutor, yang bisa Anda tanya apa saja begitu ya, dengan berbagai macam pendekatan, dan ini luar biasa menurut saya jika kita mau gali. ChatGPT juga bisa menolong proses belajar. Saya mengatakan menolong proses belajar artinya,
Ketika kita belajar, kita membutuhkan bahan-bahan tertentu dan ChatGPT bisa menolong untuk mendapatkan bahan ajar yang diperlukan. Walaupun mungkin gitu ya, tidak bisa benar-benar dipercaya 100% karena kan ini kan proses belajar dari mesin yang sudah menurut saya sudah tidak dapat lagi dikendalikan. Jadi mesin itu menerima informasi, belajar kemudian memberikannya buat Anda. Kemudian gitu ya, yang menarik gitu ya, saya akan bagikan di edisi berikutnya terkait dengan ChatGPT ini. ChatGPT dapat dipakai untuk menolong guru. Ini menarik gitu ya kan, di satu sisi ada guru yang menolak penggunaan ChatGPT, tetapi di sisi lain gitu ya, ChatGPT ini bisa gitu ya menolong guru ketika mengajar, ketika menyiapkan bahan ajar dan seterusnya. Bicara tentang dampak negatifnya, apa toh minusnya begitu. Tadi sudah plusnya, karena apa minusnya begitu. Sebenarnya udah cukup jelas. Kekhawatiran banyak orang dulu ketika ada kalkulator mengatakan bahwa kalkulator bikin bodoh karena malas menghitung begitu. Ya, kalau digunakan kurang tepat. Sama, ketika kita bicara ChatGPT, ChatGPT juga akan membuat orang menjadi malas. Jadi minusnya ketika tidak digunakan dengan bijaksana, maka yang terjadi adalah yaitu learn ability quotient-nya pasti rendah karena malas. Kemudian yang kedua, adanya semacam pemahaman yang sifatnya palsu. Artinya apa? Artinya ketika seseorang ini menulis esai, menulis karangan, menulis makalah begitu, tampaknya gitu ya, tampaknya itu luar biasa tampaknya. Tetapi rupanya tidak demikian. Dan ini menjadi sesuatu yang mesti diwaspadai gitu. Oleh karena proses penggunaannya yang tidak tepat dan ada kemungkinan gitu ya, karena mau cari gampangnya gitu ya, pemahaman palsu tadi itu bisa menipu diri sendiri. Artinya seseorang merasa bahwa dia sudah mengerti, merasa bahwa dia sudah belajar karena sudah membaca bahannya, sudah menuliskan ringkasannya, tapi ringkasannya dibuat sama ChatGPT. Jadi ya ini menipu diri sendiri. Kemudian yang terakhir, mungkin bukan terakhir ya, paling tidak itu yang sempat saya pikirkan gitu ya, berada di zona nyaman. Comfort zone kalau orang bilang, di dalam pemahaman perkembangan manusia gitu ya. Seseorang yang berada di zona nyaman terlalu lama, biasanya dia tidak akan berkembang. Sehingga orang perlu keluar dari zona nyamannya supaya dia bisa kaget, kemudian menyesuaikan diri, belajar yang baru, dan di situ dia berkembang. Nah, berada di zona nyaman yang terlalu lama cukup berbahaya dan ini yang mesti kita sadari bagaimana kita mengatasi hal itu. Satu hal yang saya pinjam dari seorang rekan gitu ya. Pertanyaan begini, jika pisau gitu ya, pisau itu dapat dipakai untuk membunuh, apakah salah pisaunya? Sedangkan pisau yang sama dapat dipakai untuk memotong sayur, memotong ikan, memotong ayam gitu ya. Tapi pisau yang sama dapat dipakai membunuh orang lain. Apakah salah pembuat pisaunya gitu ya? Tentu tidak. Karena yang salah adalah yang menggunakannya. Jadi sebenarnya ini masalah kesadaran tiap pribadi. Sehingga dugaan saya ketika dunia pendidikan mulai lampu kuning terhadap ChatGPT ini, kemudian beberapa institusi pendidikan mulai melarang penggunaan ChatGPT ini, kemungkinan besar terkait dengan kesadaran tiap pribadi yang cukup rendah gitu ya tentang penggunaan ChatGPT yang bisa merusak proses belajar. Dan saya perlu katakan bahwa tidak semua orang juga bisa menyadari bahwa wah ini cara belajarnya salah begitu. Jadi sudah saya sampaikan di dalam sebuah video yang pertama terkait jebakan contoh soal, itu juga banyak digunakan belajar dengan contoh soal, tapi ternyata salah cara menggunakannya. Gitu. Sama juga dengan ChatGPT, bisa jadi orang salah menggunakannya.
Dan bisa jadi juga orang tadi jadi malas, orang jadi menipu dirinya sendiri, pamannya palsu, dan seterusnya. Kenapa? Karena salah menggunakan. Dan saya kira memang ini batasnya juga masih agak susah gitu ya, ditarik di mana batasnya yang kita bisa pakai supaya kita bisa menggunakan dengan bijaksana. Dan pertanyaan paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk mengembangkan diri. Itu yang akan saya bicarakan di edisi berikutnya terkait dengan ChatGPT. Jadi setidaknya beberapa ulasan saya sampaikan terkait ChatGPT ini. Jika sahabat SD punya sesuatu yang berbeda, punya pendapat yang lain, atau punya sesuatu yang bisa menguatkan saya, begitu misalnya, silakan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nasbida dulu ya.